berapa bulan sih? Hampir setahun lah ya? Hampir Mei setahun, kan? belum setahun. Ya bulan Mei ya? Lagi, ya. Bulan lagi. Artinya ini lebaran pertama ya tanpa Bang Sapri ya Bang. Benar sekali. Update-nya Bang, kondisi Dede yang kemarin sempat Bang Sapri ada terus lahirin gimana Bang kabar? Apakah Abang masih pantau? Alhamdulillah kabar sekarang sih alhamdulillah sehat semua. Sherin juga sehat. Dede Kavi juga sehat, perkembangannya bagus alhamdulillah. Dede Kavi itu karena rajin ya. Karena rajin rutin ke dokter setiap bulan tuh kayak periksa. Karena kan di situ masih ada tanggung jawab saya nih sebagai adik ya kan. Saya masih kayak contohnya istrinya Dol, Om Doli tolong dong ini Dede Kavi mau periksa ke dokter imunisasi berapa kak, ya saya keluarkan karena di situ masih ada uang almarhum, saya juga nggak berani gitu. Jadi masih harus ya alhamdulillah sih sehat, masih harus saya kontrol juga. Terus kabarnya nih Bang, maaf selintingan. Istri almarhum sudah nikah. Iya. Gimana Bang rasanya Bang? Jadi mati dulu Bang ya? Iya. Maaf Bang. Ya. Apa? Ya memang sih saya juga nggak nyangka ya kan, gitu, nggak menyangka. Jadi almarhum kemarin istrinya almarhum baru 7 bulan dia lamaran. Saya juga nggak tahu. Saya nggak, jujur saya sama sekali nggak diundang dan sama sekali saya nggak dikabari, sama sekali nggak WhatsApp. Kecuali hubungan yang lain dia baru WhatsApp. Kok sehubungan ini nggak, kenapa nggak WhatsApp? Nah 7 bulan itu tiba-tiba lamaran di rumahnya. Sedangkan rumahnya depan-depan sama saya kan. Saya bangun tidur rame nih ada apa gitu. Nah saking mungkin sedikit sebenarnya sih nggak emosi sih, sedikit kecewa aja gitu kan. Kok tiba-tiba lamaran baru 7 bulan ya kan, belum setahun. Nah akhirnya saya videoin dong, kok rame banget di rumah, ada apa ini? Saya pikir ada ondel-ondel, oh ada lamaran, sedikit sindiran lah buat keluarga yang rame kan di rumah almarhum, rame dari keluarga suami yang baru gitu. Oh ada lamaran, oh ya udah. Nah di situ saya langsung ke kubur ke makam almarhum. Nah situ saya nangis, saya jujur dari situ karena pagi kan, saya jarang banget tuh yang namanya biasa kan dari soto saya prepare, saya tidur ya, saya nggak tidur. Jadi saya langsung ke makam. Nah situ saya nangis, benar-benar nangis, saya minta maaf sama almarhum, saya bilang ini Irma istrinya nikah lagi, saya bilang. Nah, tapi insya Allah saya ada rezeki, saya bikin haul, saya bilang. Udah jangan bikin itu. Saya ngomong sendiri kayak seolah tuh kayak masih hidup. Gimana sih kayak masih hidup aja, saya ngobrol di kuburan sendiri. Nah tapi alhamdulillah haul almarhum kan bulan Mei nih. Tapi saya tanya Ustadz, boleh tuh dimajukan. Jadi alhamdulillah kemarin tanggal 1 udah saya haulin almarhum. Sekalian nama bapak saya kan meninggal tanggal 1 April. Jadi saya barengin haulnya bareng. Ya. Memang sih itu kemarin 7 bulan lamaran dan baru kurang lebih sebulan kemarin nikah. Nikahnya juga nggak di sini, lamaran di sini di rumah almarhum, nikahnya di rumah lakinya yang baru. Itu benar-benar abang nggak tahu, dah di depan rumah Bang. Nggak tahu saya sendiri. Alasan apa? Ada alasan lewat abang? Ya saya ya karena saya nggak menanya gitu, nggak nanya. Mungkin dia pernah WhatsAppnya ke kakak ipar, dia mau nikah, cuman saya nggak di WhatsApp. Cuman kenapa saya nggak di WhatsApp kan gitu, makanya seharusnya kan di WhatsApp aja ya, mohon maaf nih gini-gini. Dan lakinya pun calonnya pun ke rumah lah ngomong, karena kan masih ada ibu sambungnya kan, masih ada adik-adiknya, kenapa nggak ngomong gitu. Dan sekarang sih tinggal di sana di depan rumah persis lakinya, makanya itu yang saya tuh udahlah saya jarang pulang jadinya. Bukan pulang sih pulang, cuman ya gitu kenapa gitu. Berarti ada sedikit kecewa. Iya kecewa, maksudnya kita bareng-bareng memang jodoh rezeki maut memang ada yang mengatur kan, tapi bisa nggak sih haul dulu gitu, tunggu 2 bulan 3 bulan barulah ayo kita bantu bareng-bareng gitu. Jadi pernikahan itu dilakukan sebelum haul. Sebelum haul dilakukan. Nah di sini juga saya juga ada kebebasan lah, maksudnya ada kebebasan dalam artian anaknya almarhum nggak sepenuhnya lagi ke saya, paham nggak? Jadi masih udah ada bapaknya nih, jadi saya nggak terlalu dari 1 sampai akhir saya, jadi udah ada yang bertanggung jawab bapak sama. Bang, untuk waktu itu waktu pernikahan itu kan sama abang kan deket banget tuh Sherin ya? Iya, kan? dekat. Apakah nggak ada? Sherin nggak ada, dia mungkin karena masih kecil ya, dia nggak ada apa-apa. Cuman semalam dia bikin statusnya nggak rindu dia. Semalam nih saya screenshot juga, dia status banyak banget, nggak ada apa-apa yang
sesayang kayak papahnya, dia bilang. Kata dia, kata Sherin, kenapa kalau surga butuh hiburan, butuh pelawak, kenapa bapak aku yang diambil ya Allah gitu. Kenapa kalau surga gitu, kalau surga butuh hiburan, kenapa pelawak bapak aku yang diambil gitu. Itu baru-baru ini statusnya? Iya, baru kemarin ini baru kemarin. Semalam saya mau tidur, saya lihat statusnya dia. Saya kira cuma HP saya mati nih. Ada kok screenshotnya masih ada. Nah, dia bikin seperti itu, kangen lah dia. Karena apa? Nah, dia juga mau ulang tahun nih sebentar lagi, Mei. Nah, ulang tahun dia itu selalu dirayain sama almarhum. Selalu mau almarhum gak ada uang, gimana cara nyari uang pasti dirayain. Dan itu di percakapan Sherin sama bapaknya tuh sama almarhum, saya di-screenshot juga sama Sherin, dijadiin status. Karena Sherin tuh masih sering WhatsApp, walaupun nomornya udah nggak aktif nih, masih di WhatsApp sama Sherin. Kayak, papa, aku ulang tahun beliin BTS titik. BTS tuh yang orang Korea, orang tahu dah. BTS tuh ya, tolong pak, titik koma, pokoknya titik koma, nggak mau tahu gitu, kata saya. Iya, kata Sapi. Kangen gitu Sherin biasanya ulang tahun, kata dia dulu. Nah, ini selalu ada, sekarang enggak. Dan sampai sekarang abang ngeliatnya gimana tuh bang? Rasanya perasaan, Ya, aduh pasti, sebagai mang terdekat lah. Di situ kakak saya kandung saya, awalnya tuh kakak kandung saya yang bilang, lihat statusnya Sherin, dia bilang, kirim ke saya semua kesulitannya juga. Saya lihat, langsung saya bilang ke Sherin, saya bales, saya reward kan status dia, kirim doa, saya bilang gitu, sabar kirim doa. Memang dia nih udah mulai, saya bilang tuh udah biasanya kemana-mana papa almarhum. Sekarang nih udah saya lihat nih udah kayak kehilangan arah lah, ibaratnya udah kayak bingung nih dia. Biasanya ada papa yang minta nolongin apa, sekarang udah agak bingung nih gitu. Cuman saya kan kemarin anak yang almarhum Sherin mau sekolah kemarin, baru ini, om sepatunya udah nggak muat. Ya udah saya ajak ke toko sepatu, saya beli. Saya bilang kalau sepatunya rusak lagi, kalau nanti bajunya nggak muat lagi, ngomong, saya bilang. Baju pun semua udah nggak muat, dari semua baju yang dia pakai udah nggak muat. Itu beli baru. Itu kemarin saya ajak ke pasar Bayan Lama tuh. Saya beli dari nol, dari rok semua warna saya beli buat dia. Artinya Bang Doli memang sebagai ayah sambung, dibilang ayah sambungnya dari ini ya. Benar, maksudnya saya walaupun saya nggak bisa menjadi seorang ayah almarhum seperti almarhum Bang Sapi, seenggaknya saya bisa menggantikan lah gitu. Memang saya masih banyak kekurangan dari keluarga Kak Irma, saya masih banyak kekurangan, masih belum banyak membantu. Tapi seenggaknya kayak saya juga itu anak almarhum masih bata tanggung jawab saya bilang gitu. Tetap sih Kak Irma nih masih kayak om, misalnya kayak butuh apa, karena kan situ masih ada uang almarhum yang kemarin waktu itu masih ada saya pegang gitu, jujur aja. Dan itu pun nominalnya nggak, udah berkurang lah, udah tinggal sedikit lagi lah. Makanya tetap saya kasih ke Kak Irma, nih totalnya sekian nih, pengeluaran detail lah. Saya juga nggak mau, tapi ini untuk keperluan anak, nggak ada keperluan luar itu, saya nggak mau. Itu saya tegaskan ke Kak Irma, saya nggak mau kalau buat foya-foya, kalau buat beli belanja, ya saya nggak mau. Kalau buat makan, insya Allah keluarga kita nggak bakal kelaparan, karena kita ada soto, saya bilang kayak gitu. Artinya memang uang salawat dulu masih dipegang, ada ya, uang ya? salawat, uang sampai sekarang ya bang ya, pembuktian. Iya itu. Untuk kebutuhan itu tadi ya, beli Ya, sepatu, beli baju, beli buku besok mungkin ya. Benar sekali. Jadi saya nggak mau bahaya kan, namanya uang yatim, saya ambil kan itu mengeri. Makanya saya pegang. Dan ini kan kebutuhan masih, baca saya nama kapi masih panjang. Jangan uang yang saya pegang sisa itu nggak bakal cukup nih. Makanya, dan sekarang juga soto nih, maaf saya bilang soto itu kemarin bisa ada saksinya, karyawan saya bisa juga ngomong itu belanja hanya cukup buat belanja aja kemarin tuh. Karena kemarin tuh bulan pas mau nih bulan Mei, April, bulan sebelum Mei nih ya, bulan apa tuh, Februari tuh itu payah dah tuh dagangnya. Jadi ya memang ya mau nggak mau saya pribadi ada uang almarhum, cuma nggak saya pegang, saya nggak mau. Akhirnya terpaksa saya minjem uang sama yang namanya ibu-ibu yang di sini ada tuh yang minjemin uang. Terpaksa saya pinjam uang itu buat gaji karyawan. Nah di situ saya sedih tuh Pak. Apa yang minjem uang apa sih, Bang Keliling tuh? Iya Bang. Nah Bang Keliling cuman udah sering kemarin nih. Udah kayak saudara lah Bang Keliling, udah emang di sini minjem sama dia semua. Nah saya minjem dong sekian. Nah uang itu habis seketika buat karyawan. Udah ngambil nggak apa-apa. Uang sih ada, uang almarhum yang buat, cuman saya nggak mau pegang. Itu walaupun nominal cuma 2 digit doang, nggak banyak kan.
Jadi ya itu bentuk almarhum, saya nggak mau kalau anaknya kayak contoh itu saya bantu. Cuma kalau di luar, kalau soto buat dia ada pribadi dari soto pribadi, beda. Makanya pas saya ngomong sama cerita nih sama kakak ipar ya kan, ngomong berdua sama kakak ipar, akhirnya gue kejebak juga ya. Dalam arti kejebak, ini nggak pernah yang nama minjem bang lewat itu, saya nggak pernah. Kenapa saya kejebak? Karena pertama penghasilan saya berkurang kan, biasanya saya kerja sama almarhum, gaji bulanan lah, itu pokok pasti ada, pasti ada dari kantor komando juga pasti ada, itu pokok. Jadi kadang saya nge-backup buat gaji karyawan. Sekarang nih makanya saya bilang nih, ini dagang gimana caranya nggak tutup, gitu, gimana caranya terus berjalan. Makanya saya kontrol walaupun nombok saya minjem di bank, tapi di bank itu alhamdulillah bayar harian supaya pakai uang soto juga supaya tapi alhamdulillah sih kalau nggak salah seminggu lagi lah lunas lah iya 2 bulan bayar cepet-cepet 6 juta udah tuh. Marung makanan, jadi kalau di Facebooker nih mau syuting dimanapun saya nyiapin makanan. Misalnya jam biasanya maghrib itu contohnya jam 6, sebelum maghrib 15 menit saya udah siapin. Almarhum pasti pengennya es teh manis, itu saya siapin es teh manis. Makanan tuh aduh, itu kadang inget tuh wah, udah apa ya, waduh biasa karena kan baru belum setahun nih, masih berasa banget. Kadang saya nonton TV, makanya saya jujur saya nggak pernah nonton TV di acara sahur maupun buka, saya nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Keinget. Maka dari itu saya kadang main handphone aja, nonton YouTube, gitu kan. Mau nunggu sahur nih, kadang nunggu buka nih, saya nonton YouTube yang lain. Nggak pernah saya nonton TV, karena apa? Acara-acara itu almarhum kan berapa tahun sama saya, kurang lebih 7 tahun di TV sama saya terus. Makanya itu dari nol saya temenin, udahlah. Karena sempat lihat daripada sih nggak kuat, malu, saya nangis ya depan orang. Udahlah saya nonton YouTube aja gitu. Sama pun kayak sahur seperti itu. Biasanya almarhum nangis tiba-tiba tuh nangis sendiri saya tuh bener-bener. Ya nangis lah gitu. Karena nggak kuat. Hasil. Es teh manis sama apa, gorengan? Itu gorengan selalu tuh. Almarhum nggak pernah tinggal sampai gorengan, nggak tahu kenapa. Itu lontong bakwan udah pasti. Cuman almarhum nggak pernah yang nggak pakai nasi, pasti pakai nasi. Makanya jadi saya potong-potong lontongnya tuh di mangkok kecil, saya potong-potong, terus bakwannya saya gunting di mobil, jadi saya gunting, tahunya saya gunting, bumbunya kacangnya seperti itu saya taruh, tetap masih kotak juga sama es teh manis gitu. Dan sekarang tinggal kenangan ya. Nah ya sekarang memang tinggal kenangan. Jadi ya memang semua makhluk yang bernyawa kan pasti yang mengalami yang namanya kematian. Tinggal kita nih yang masih hidup ya gimana untuk bersiap-siap nanti akan seperti itu juga gitu kan. Pasti semua ada giliran lah, ibaratnya seperti itu ya. Saya juga ya mudah-mudahan saya masih diberi ketambahan ya kan. Jujur aja saya juga masih nggak kuat nih. Kadang nangis bisa saya tahan. Oke, makasih.